Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ramlah Lubis dalam pembahasan mencatat transaksi pegadaian. Ini adalah materi lanjutan dari KD 3.16 ya, menganalisis transaksi pegadaian ya. Kita langsung aja ke materi kita, akuntansi pegadaian dari sisi pihak yang menerima gadai. Jadi jurnalnya kira-kira seperti ini, bisa kita lihat dalam tayangan slide berikut ini ya. Jadi anak-anak bisa pahami, bisa lihat jurnalnya ya nak ya. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian bagi sisi ya, bagi pihak yang menggadaikan ataupun nasabah ya, jurnalnya adalah bisa kita lihat dalam tayangan slide ya. Pada saat menyerahkan aset ini tidak ada jurnal, pihak nasabah hanya menerima tanda bukti penyerahan aset ya. Kemudian pada saat menerima uang pinjaman ya, pihak nasabah akan mendebit kas, kreditnya adalah utang ran ya. Jadi ini kebalikan dari catatan pihak pegadaian. Kalau pihak pegadaian mereka akan mendebit piutang. Di sini piutang, kemudian kreditnya adalah kas ya. Piutang ran, baru kreditnya adalah kas. Kemudian pada saat membayar biaya ujroh ya. Jadi biaya ujroh ini bagi pihak nasabah adalah beban, sedangkan bagi pihak pegadaian ini adalah pendapatan. Sehingga jurnalnya debit beban ujroh, kreditnya adalah kas ya. Tapi kalau bagi pihak pegadaian mereka akan debit kas, kreditnya adalah pendapatan ujroh ya. Jadi kebalikannya nak ya. Kemudian ketika dilakukan pelunasan, pihak nasabah akan mendebit hutang ran, kreditnya adalah kas ya. Sedangkan bagi pihak pegadaian ya, jadi catatannya kebalikannya ya. Jadi bagi pihak pegadaian mereka akan mendebit kas, kreditnya adalah piutang ran ya. Berikutnya, apabila nasabah pada saat pelunasan tidak mampu melunasi, maka barang yang digadaikan akan dijual ya, akan dilelang. Jadi pada saat penjualan, jurnal yang dipakai adalah debit kas ataupun utang, debit akumulasi apabila asetnya tetap, debit kerugian apabila rugi, dan kreditnya adalah aset dan keuntungan ya apabila untung ya. Jadi untuk lebih memahaminya, di sini ada dibuat ilustrasinya ya. Pada tanggal 15 Juli 2019, Pak Somad menggadaikan emas 5 gram dengan harga 5 juta rupiah dengan jangka waktu 4 bulan. Jadi ini ada ketentuannya, taksiran pinjaman itu mereka tentukan hanya 86,5% dan biaya ujrohnya 1,15% untuk 15 hari. Berarti per 2 minggu. Kalau 4 bulan berarti ada 8 minggu. Berarti untuk 4 bulan biaya ujrohnya 1,15% dikalikan dengan 8 ya, sama dengan 9,2% ya. Dari ilustrasi ini kita diminta membuat jurnal umum ya bagi pihak yang menerima gadai maupun bagi pihak yang menggadaikan. Dengan catatan di sini Pak Somad melunasi pinjamannya tepat pada saat jatuh tempo ya. Jadi jurnalnya adalah bisa kita lihat dalam tayangan slide ini. Pada saat menerima barang gadai itu tidak ada jurnal, pihak pegadaian hanya membuat tanda bukti serah terima ya. Sedangkan pada saat menyerahkan uang pinjaman itu akan didebit piutang rahin ya pada kas ya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Pada tanggal 15 Juli ya, debit piutang rahin, kreditnya kas sebesar 4.325.000. Jadi angkanya ini kita peroleh dari taksiran pinjaman tadi, 86,5% dikalikan 5 juta ya. Kemudian yang ketiga, pada saat pelunasan ya, kita akan debit kas pada pendapatan ujroh. Jadi tanggal 15 November. Kenapa tanggal 15 November? Karena Pak Somad melunasi tepat pada saat jatuh tempo, berarti 4 bulan ke depan ya. Sejak tanggal 15 Juli ya. Jadi jumlahnya 397.900. Jadi angka ini kita peroleh dari persentase biaya ujroh tadi ya, 9,2% dikalikan dengan 4.325.000 ya. Kemudian debit kas pada piutang ran senilai 4.325.000 ya.
Jadi bisa kita lihat dalam tayangan slide-nya ya, kita ulang kembali. Ya, lihat di sini. Jadi yang 397.900 ini ya kita peroleh dari 1,15% dikalikan 8 dikalikan dengan 4.325.000 ya nak ya. Kemudian bagi pihak yang menggadaikan ataupun Pak Somad ya. Jadi pada saat menyerahkan aset ini tidak ada jurnal ya nak ya. Jadi pihak nasabah hanya menerima tanda bukti atas penyerahan aset yang telah digadaikan tadi. Kemudian pada saat menerima uang pinjaman, ini akan debit kas pada utang RAN senilai 4.325.000. Kemudian pada saat pelunasan kita bayar beban ujroh ya, kreditnya adalah kas. Kemudian debit utang RAN, kreditnya adalah kas ya. Itulah jurnal yang bisa kita catat ya. Itulah cara pencatatan dalam ilustrasi ya di atas ya. Untuk lebih memudahkannya, biar lebih memahaminya, di sini ada ilustrasi ya, ada latihan ya dalam pencatatan pegadaian ya. Jadi minta ini benar-benar dikerjakan, dipahami ya, lihat catatannya, lihat contohnya ya. Aku rasa untuk video pembelajaran kali ini cukup sekian. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.